Halo semuanya, Grow Prime Student. Kembali lagi nih bersama live sessionnya dari Grow Prime Student, membership dari GrowMart. Nah, buat teman-teman semuanya, selamat hari Jumat ya. Dan seperti biasa gitu ya teman-teman, kalau misalnya udah di hari Jumat, itu artinya atau tandanya kita udah bertemu lagi dengan para Grow Prime Friends nih. Nah, salah satunya kita akan ngebahas soal topik yang menarik banget yaitu tentang seputar passion buat para mahasiswa selama di dunia perkuliahan, teman-teman. Nah, sekarang juga kita sudah ditemani dengan teman kita, salah satu dari grup Prime Friends, grup Math Friends, yang udah seru banget dan kita bakal ngebahas semua topik-topiknya bersama kakaknya. Nah, sebelum kita mulai nih di topik kita pada pagi hari ini, kita mau perkenalan dulu dong lebih jauh bersama Kak Emma. Halo Kak Emma. Halo, Halo Kak Emma. Apa kabar nih Kak Emma Pak hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayak Mak, apakah udah semangat kayak Mak di Jumat pagi ini atau masih leles nih kayak Mak? Semangat dong. Oke, boleh Kak Ema mungkin perkenalan dulu Kak Ema, mungkin buat teman-teman yang lain juga bisa lebih kenal lebih dekat dengan Kak Ema. Perkenalkan, aku Emma Lenia Aldeni di Jawa Timur, Tulungagung. Sekarang di satu. Kak Ema, sorry, suaranya kurang kedengar Kak Ema, mic ya. Jadi perkenalkan, aku Emma Lailia Aldeni dari Tulungagung, Jawa Timur, dan sekarang aku mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Tulungagung. I see. Wah, sekarang nih kita ketemu lagi nih dengan grup Mad Friends dari Jawa Timur gitu ya, dari daerah Jawa Timur. Gimana nih Kak Ema di daerah Jawa Timur sekarang cuacanya lagi sering hujan gak sih Kak? Iya, sering hujan, terus kadang panas, nggak nentu gitulah Oh, Kak. lagi Jadi nggak nentu juga banyak ya? yang I see. Oke. Kak Ema. Oke. Nah, Kak Ema, sekarang tuh kan kita lagi mau ngebahas seputar di dunia perkuliahan ya, Kak Ema. Seputar passion ya. Nah, kalau Kak Ema sendiri tadi kan udah semester 7 ya berarti ya? iya, Oke, benar. gimana nih di semester 7? Benar gak sih kata orang-orang udah stres gitu udah di mahasiswa tingkat akhir? Lumayan sih Kak, stresnya udah lumayan berasa sih karena kan kita udah mulai semprot, terus Bener, bener, bener. magang. Kalau Kak Emma Ya, sendiri berarti udah sempro atau bagaimana nih Kak Emma? Atau lagi mempersiapkan? sudah alhamdulillah sudah Oh, semprot, cuman alhamdulillah. revisian Kak. Ah, revisian itu ya yang bikin stres ya Kak Emma. Iya benar, soalnya banyak rumit juga soalnya bahasa. Oh, bahasa Arab bener. Oh iya bener kata orang-orang kalau misalnya di jurusan bahasa Arab, skripsinya juga harus pakai bahasa Arab gak sih Kak Emma atau enggak? Iya benar, pakai bahasa Arab full Kak. Pakai Kalau bahasa Arab full? di Oh, I ya see. Berarti kalau misalnya ada yang nggak ngerti, itu pakai translate juga kah atau bagaimana nih, Kak? pakai translate Oh, pakai translate biasanya. juga ya? Kebetulan I see. Oke. Kalau daftar isi bahasa Arabnya apa, Kak? eh aspal aspal apa ya? Lupa saya. Gimana sih udah semester 7 nih, Kak, Pak? Oke. Lupa Kak, soalnya kemarin Ah, oke. Gak apa Kak Ema. Masih semester 7, masih ada semester 8 ya. Ini juga. Dan semangat juga ya Kak Ema untuk nyusun skripsinya. Dikit lagi selesai nih Kak Ema. ya Oke. Kak Ema, ngomongin soal passion nih Kak Ema. Kalau Kak Ema sendiri biasanya passionnya tuh apa sih Kak kalau misalnya di seputar di dunia perkuliahan selama jadi mahasiswa? passion aku ya. Kalau Ya. aku lebih ke public speaking sih Kak.
Oh, I see. Oh, Kak Emma suka apa ya tampil di depan gitu ya sebagai public speaking gimana? Iya, Ah, iya I seperti itu, see. Kak. Biasanya nih apa sih yang meng-courage Kak Emma atau yang menjadi sebuah motivasi Kak Emma untuk bisa tampil di depan tuh apa sih Kak? Motivasi aku. Ya. Kalau aku karena apa ya, Kak, karena menurutku orang yang bisa tampil di depan itu keren aja, Kak. Aku lihat kayak, eee, banyak motivator-motivator Hmm. yang menghadiri podcast-podcast, itu keren. Terus juga Oh, oke, ya I kurang lebih see. Nah, kalau misalnya tadi tuh ada beberapa ini ya Kak Emma yang menjadi motivasi Kak Emma tuh untuk bisa tampil di depan gitu. Kira-kira ada gak sih speaker favorit Kak Emma yang sampai sekarang tuh Kak Emma jadiin motivasi? ada, Aduh, siapa tuh Kak? Kalau boleh tahu Kak? banyak sih. Kalau kalau aku itu ada Najwa Shihab, Ah, terus oke. ada Ada siapa lagi nih? influencer. Influencer. Influencer siapa nih, Kak? Kalau aku ya personally influencer tuh sukanya kayak apa tuh? Aduh, jadi takut blunder aku ya influencer ngomong influencer. Influencer tuh suka kayak ya kalau aku kayak lebih suka yang ini sih Kak, kayak konten-konten sekarang tuh kayak Rachel V-nya dan lain-lain gitu. Kakak ngikutin juga gak sih kayak influencer kayak gitu? Kurang sih, Kak, aku kurang ngikutin sih, Kak. Oh, oke. Kalau Kak Emma sendiri biasanya influencer ngikutin siapa tuh, Kak? Itu aja sih, Kak, Najwa Shihab, tapi juga kurang sih, Kak, aku, biasa aja, nggak terlalu ngikutin. Oh, oke. Terus yang biasanya Kak Emma jadiin role model banget tuh siapa sih? Ada gak? Atau sebagai pengagum aja? Pengagum aja sih. Ah, I I see. Benar sih ya. Gak yang terlalu fanatik banget ya, nggak yang terlalu itu. Jadi kayak cuma sekadar melihat speaker-speakernya aja ya. I see. Nah, eh Ya, kalau Kak Emma sendiri nih, kira-kira boleh diceritain nggak sih Kak Emma, pengalaman Kak Emma selama jadi speaker dari awal tuh bermulanya dari mana? dari awal dulu itu, Kak, ikut lomba pidato dari tingkat Oke. SD, terus Hmm. ke tingkat SMP, terus habis itu waktu di SMA, emang ada kayak ekstrakurikuler Mhm, yang mhm. khusus untuk pidato bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi Oke. Mhm, mhm. semakin terlatih. Jadi ketika kuliah jadi sering dipakai buat MC atau moderator di Oke, I acara-acara. see. Mhm, mhm. Oh, I see. Oh, berarti emang dari dulu nih Kak Emma sendiri udah diikut sertakan dalam lomba-lomba yang tampil di depan ya Kak Emma. Berarti mentalnya tuh udah kebentuk gak sih Kak Emma dari kecil juga? Iya, dari kecil sih, Kak. Jadi udah pede aja gitu. Karena mungkin karena dari kecil ya, Kak. Hmm, Tuh. benar 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 benar. Benar banget. Itu dulu tuh kecil emang pengen sendiri untuk ikut lomba tersebut atau masih atas dasar kayak paksaan orang tua nih kayak ayo ikut lomba gitu. Nah, kalau aku kemarin, kalau aku waktu SD Mhm, itu mhm. dipilih guru Oh, SD, dipilih sama terus guru. habis Oke. itu, terus habis itu orang tua aku juga ngebolehin. Akhirnya Ngedukung. karena Mhm. aku kakak mungkin suka lomba-lomba gitu ya, Kak. Mhm, bener bener bener. Alhamdulillahnya itu selalu dapat juara. Oh, alhamdulillah ya, bener 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 bener, Kak Emma. Itu kan berarti pas masa SD gitu ya, Kak Emma. Berarti pas SMP, SMA juga didukung gitu ya, Kak Emma untuk ikut lomba-lomba kayak gitu juga ya, Kak Emma. Iya benar, Oke, didukung I penuh. see. I see. Nah, aku penasaran juga nih, kalau misalnya Kak Emma udah banyak banget pengalaman-pengalamannya untuk menjadi public speaker juga, tampil di depan umum gitu ya berarti.
apa sih yang jadi alasan Kak Emma untuk tidak mengambil jurusan yang sesuai gitu? Kan sekarang tuh Kak Emma sekarang jurusannya di bahasa Arab ya. Kan misalnya kayak kalau misalnya mau jurusan yang sesuai itu kayak ilmu komunikasi gak sih Kak atau public speaking atau ilmu komunikasi lah kira-kira. Ada gak sih alasan khususnya? Kalau pertama kali milih jurusan itu nggak bisa dibilang itu berdasarkan passionku ya Kak, Oh, bukan I see. sepenuhnya aku. Aku juga belum terlalu paham apa mengenal passion juga. Oke. Terus akhirnya dipengaruhi sama saran orang tua dan mungkin orang tua aku berharapnya menjadi aku guru ya Kak ya, jadi Oh, seorang pengajar oke. gitu. Oke. Oh, kalau Kak Emma sendiri gimana nih kira-kira mau mau gak sih jadi seorang guru? Mau Kak, kalau aku mau 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 mengajar. Aku emang cita-cita aku tuh jadi dosen Kak Oh, oh, sebenarnya. wow. Oke. Tapi kayaknya udah kebentuk deh. Udah cocok deh jadi dosen, Kak. Amin ya Kak. Kalau misalnya suruh pilih nih Kak Emma, kira-kira mau jadi dosen apa nih, Kak? Atau emang dosen bahasa Arab? Dosen bahasa Arab Kak, insya Allah. Karena Alhamdulillah. eh, aku bahasa Arabnya itu alhamdulillahnya udah lancar ya Kak. Soalnya aku kan dulu SMA-nya itu boarding school Oh, boarding school. di Oke. Oh, I see. Oke. Eh, em, coba boleh gak sih Kak Emma, aku penasaran sedikit ngomong pakai bahasa Arab. aduh gimana tuh Kak? Eh, Apa tuh? ngomong ngomong apa aja pakai bahasa Arab. Aku penasaran. Misalnya selamat pagi, berarti sobahul khair, kaifa Oh, haluk, so bagaimana? oh ya, coba ya Kak Emma ngomong Sobahul Khair nanti aku jawab. Sobahul khair, Sobahul Nur. Bener kan? kaifa halukum? Benar, benar. Bentar. Eh, kaifa halukum? Ana kaifa halukum? Ana Bi ana khair. ana bi khair. Alhamdulillah. Ya. Oh, bener kan? Ah, I see. Aku juga dulu sebenarnya pas SMP sih Kak. SMP tuh Islam. Iya SMP aku Islam sih, maksudnya dari kecil aku Islam. Cuman maksudnya SMP tuh ada matkul bahasa Arab, jadi sedikitnya tahu. Itu aja sih yang tahu sebenarnya bahasa paginya Oh. doang. Selamat paginya doang. Oke. Soalnya kayak bahasa Arab tuh lumayan agak ini juga gak sih Kak? Kayak misalnya complicated. Maksudnya kayak misalnya ada isim-isimnya juga nggak sih? Kayak isim-isimnya gitu ya Kak? Kak, Oh, I harus see. bisa nahwu Harus bisa apa Kak? kayak grammar lah. Mhm, 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 mhm. Nah, Oh, ya benar sorof. benar benar. Nah, kira-kira kalau Kak Emma sendiri belajar bahasa Arab itu dari kapan, Kak? Apakah emang udah dari kecil atau ada les sendiri gitu? Aku dari kecil tuh sebenarnya nggak suka Kak bahasa Arab. Aku Oh juga iya? dari SD biasa, bukan dari MI. Habis itu Oke. aku ke MTS. MTS itu udah mulai paham, udah mulai tahu lah bahasa Arab. Tapi Mhm, cuman masih awal-awal juga masih dasar. Terus waktu SMA aku kan masuk ke pondok yang boarding mhm, school itu. mhm, mhm. Mulai dari situlah karena di boarding school aku tuh wajib untuk bahasa kesehariannya itu pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris, Kak. Oke. Jadi Dari langsung mhm, mhm. kebiasaan. Oke. Berarti dari situlah, Kak Emma mulai belajar ya dari bahasa Arabnya ya? Iya, mhm. Oh, oke, I see. Nah, kira-kira nih menurut Kak Emma sendiri, kalau misalnya nih, untuk milih, jurusan perkuliahan tuh harus sesuai sama passion atau enggak sih, Kak? Menurut aku enggak sih, Kak, enggak Oh, harus nggak sih, harus Kak. ya, benar-benar. Kenapa tuh kira-kira ada alasan sendiri nggak Kak Emma? Karena banyak mahasiswa itu yang menemukan passion itu pas ketika Oh, pas dia ketika berproses, Kak. mhm, Mhm. mhm. Tuh ketika kuliah terus mungkin banyak banyak ikut organisasi, kegiatan, kepanitiaan. Nah, disitulah baru mereka itu menemukan passionnya. Seperti misalnya
temenku yang bahasa Arab, tapi dia itu passionnya itu PDD kayak dokumentasi. Nah, di situ dia nemuin passionnya dari organisasi itu. Oh, I see. Bener ya, berarti bener tuh kata Kak Emma juga, aku juga jadi kepikiran nih Kak. Tapi nih Kak, gimana sih tanggapan Kak Emma sendiri untuk orang-orang yang selama di perkuliahan selalu ngerasa kayak salah jurusan gitu Kak Emma? Menurutku kalau salah jurusan itu nggak ada sih Kak salah jurusan itu. Menurutku semua jurusan itu sebenarnya sama aja. Mhm mhm mhm. Tergantung kitanya aja yang mau berusaha buat ngejalaninnya apa enggak gitu. Mmm, Kalau misalnya kita udah terlanjur ambil jurusan misalnya bahasa Arab, mhm. jadi ya udah nggak apa-apa kita fokus ke bahasa Arab aja sampai selesai perkuliahan itu. Bener bener Nah, bener kalau bener. misalnya di luar kuliah itu kita sambil cari pengalaman atau kita itu nggak apa-apa. Ah, oke. Keren loh berarti, TMA ya, tadi udah, sesuai gitu ya sama passion-nya juga apa namanya, udah sesuai juga ya prodi sama kesukaannya juga. Nah, buat teman-teman semuanya juga nih yang lagi ngerasa, salah jurusan, ada gak nih kira-kira teman-teman? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita bisa, sharing-sharing cesan bareng juga sama Kak Ema nih, teman-teman semuanya. Oke, Kak Ema, aku mau nanya lagi nih Kak Ema. Kalau menurut Kak Ema sendiri, lebih penting mana sih Kak Ema? Apakah kerja nih, sekarang kita udah ngomongin kekerjaan ya Kak Ema. Tadi kita ke perkuliahan, sekarang kita ngomongin soal kekerjaan gitu Kak Ema. Kalau menurut Kak Ema, kerja sesuai passion atau kerja yang gajinya stabil tapi nggak sesuai passion? Kalau bisa dua-duanya lebih baik sih Kak. Kalau sesuai passion, juga gajinya Benar-benar. juga stabil. Tapi kalau disuruh milih, aku sih lebih milih yang stabil dulu sih, Hmm. sambil tetap passion ketika ada di waktu luang. Misalnya kerja di dunia pendidikan sambil tetap ngimbangin minat di bidang bahasa gitu atau public speaking. Oh, I see. Ah, aku penasaran banget nih, Kak Emma. Kira-kira kalau Kak Emma sendiri nih, selain menjadi guru gitu, ada gak sih Kak Emma yang dari dulu Kak Emma pengen banget sempat kerja sebagai apa gitu? Belum ada sih Kak, ya jadi Oh, guru belum itu ada. sih Kak. Oh, jadi guru emang udah cita-cita yang dari kecil ya, Kak Emma? Iya, Oh, I see. Wah, kenapa tuh kira-kira alasannya tuh dari kecil tuh ada gak sih alasan yang mendasari Kak Emma pengen banget jadi guru dari kecil, Kak Emma? karena aku orangnya itu suka ngejelasin sesuatu ke orang Kak. Misalnya Oke. eh, ada yang nggak paham, nah aku tuh suka ngejelas-jelasin, terus ngasih apa namanya ya, ngasih ilmu ke orang gitu. Oh, oke, kayak emang. Oh, I see. Kalau Gitu. misalnya pantas juga ya ini related juga ya sama kayak Emma yang sering jadi public speaker juga ya karena Kak Emma sendiri punya kemauan gitu ya, interest ke bagaimana Kak Emma mendeliver, menjelaskan gitu ya sesuatu informasi ke orang-orang gitu. Nah, aku jadi penasaran kalau Kak Emma sendiri berarti aktif juga gak sih Kak Emma di sosial media? Aktif Kak, insya Allah. Insya Allah, oi. Oke, kalau aktifnya tuh di mana tuh Kak Emma? Kalau aku di TikTok sama di IG. Di TikTok dan di IG itu mostly kebanyakan aktifnya tuh apakah jadi content creator juga kayak Mak atau aktifnya tuh upload-upload randomly aja? Kalau di TikTok random aja sih Oke, Kak, upload kayak random aja. kadang afiliat Oh, gitu, affiliator kadang juga. Heeh, heeh. Oke. Kalau di Instagram bagaimana kayak Mak? lebih ke oh iya, aku kalau di Instagram itu lebih ke bisnisnya Kak. Kayak Oh, bisnisnya. misalnya Hmm, hmm. aku misalnya aku ada open persewaan tripod kayak gitu-gitu atau Oh, oke. sama bikin jilbab. Oh, I see. Berarti KMA juga KMA sendiri juga aktif ya di berjualan juga ya KMA di ini di sosial media. Iya Kak. Oh, I see. Oh, terang sekali. Bentar, Kak Emma.
Oke, Kak Emma. Kalau misalnya Kak Emma sendiri nih, aku mau nanya lagi nih Kak Emma. Kalau misalnya ternyata passion Kak Emma itu gak relevan dengan karir karir yang realistis, Kak Emma bakal pilih yang mana nih Kak Emma menurut Kak Emma? Mungkin aku bakal nyambungin Kak antara keduanya. Jadi dari passion sama karir yang realistis disambungin. Oke. Kalau misalnya ternyata nggak sambung Kak Emma, kayak misalnya nih Kak Emma kan bahasa Arab ya. Terus ternyata Kak Emma dipercayakan untuk ngajar bahasa Inggris. Kira-kira kayak gitu gimana Kak Emma? Mungkin aku lebih memilih buat tetap realistis sih Kak, Hmm, tapi tetap menyalurkan minatku. Mungkin sambil ngeles privat gitu, oke. bahasa Arab. Kalau kalau sejauh ini Kak Emma sendiri udah ngebuka les gitu-gitu atau belum? Alhamdulillahnya sudah Kak. Oh, alhamdulillah udah ya berarti. Kayak les private gitu Kak atau gimana? Iya punya eh, les privat bahasa Arab, juga Oke. pelajaran-pelajaran lain Kak. Oh, I see. Itu private atau public dibuka untuk umum Kak? Les Kakak? Kayak cuman satu orang Kak, jadi Oh, oke. satu pertemuan itu satu anak. Oh, oke. I see, I see. Nah, Nah, kira-kira ada gak sih niatan Kak Emma sendiri mau buka lesnya itu jadi tempat yang publik gitu Kak? Mungkin buat dibuka untuk anak-anak yang lagi pengen les bahasa Arab? insya Allah ke depannya ya Kak ya nanti. Oke, I see. Nah, Kak Emma, aku penasaran nih kira-kira anak-anak murid Kak Emma nih yang Kak Emma ajar gitu ya. Itu tuh mostly kebanyakan mereka tuh lagi mempersiapkan untuk apa sih Kak Emma? Apakah untuk studi atau bagaimana tuh? Kebanyakan kalau anak SMP itu Hmm? untuk olimpiade Kak, olimpiade Olimpiade, terus oke. untuk studi juga ada Oh, I SD, see. yang Heeh, heeh, SD. heeh. Oh, oke. Kalau Kak Emma sendiri berarti mostly kebanyakan belajarnya otodidak ya Kak Emma? Enggak Kak, ya ada yang otodidak, ada yang dari guru juga. Oh iya benar-benar benar dari guru ya. Tapi kalau les private gitu juga sebelumnya enggak ya berarti Kak Emma? Gimana Kak? Berarti apa namanya kalau yang misal dari les private gitu kayak benar-benar ngefokusin buat ikut les gitu belum enggak? Dari sekolah aja berarti. Iya, Oh, oke. Nah, Kak Emma aku punya pertanyaan lagi nih. Menurut Kak Emma sendiri, passion itu bisa dipelajari nggak sih Kak Emma? Atau harus dari hati aja gitu dari awal? bisa banget dipelajari. Waktu pertama kali belajar bahasa Arab kan aku juga sempat kesulitan ya Kak. Tapi karena sering latihan, tuh maknanya, terus ya aku nikmatin prosesnya aja Kak selama belajar bahasa Arab tuh. Mulai dari kesulitan, sulit, 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 akhirnya gara-gara terbiasa, akhirnya mulai nikmat, apa merasakan nikmatnya prosesnya itu Kak. Akhirnya di situ aku belajar kalau passion itu bisa tumbuh dari kebiasaan dan rasa ingin tahu. Oh, I see. Nah, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi emang nggak mungkin gitu ya teman-teman bisa dapatin passion walaupun awalnya masih ngerasa jurusan tapi ternyata itu masih passion itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Benar kata Kak Emma tadi. Oh, ada yang nanya nih Kak dari Kak Rudi Prabuti. Ada pernah kepikiran nggak sih Kak Ama buat ke Arab? Ih, pengen banget sih Kak, aku kalau ke Arab, kayak kerja di Arab, mungkin nanti setelah aku lulus kuliah ya Kak. Atau Amin. jadi travel, haji, umroh, Oh, mungkin I aku see. pengen. Oke, tapi kalau misalnya pas ngelanjutin studi gitu Kak, atau pernah dulu kepikiran buat kuliah di Arab gitu Kak?
Pernah sih ya, pernah di Al-Azhar di Kairo. Cuman karena kemarin masih banyak kendala ya Kak, jadinya nggak jadi. Oh, oke, I see. Nah, Kak, kata Kak Rudi nih passionnya ganti jadi suka traveling gimana tuh Kak kira-kira Kak? Kan tadi ini Kak sekalian jadi sekalian kerja gitu jadi travel, jadi suka traveling juga gitu Kak. Pengennya sih gitu Kak, Emang kira-kira karena aku juga hmm? Karena aku ya juga apa Kak, sorry? juga suka traveling sebenarnya Kak aku. Ah, I see. Nah, kira-kira aku jadi penasaran nih kalau misal Kak Emma suka traveling, kota-kota apa aja aja sih yang jadi Kak Emma mau ke sana gitu? Di luar apa di Indonesia? Oh, yang di bebas bebas, yang di luar atau yang di Indonesia juga boleh. Ke Turki mungkin ya Kak ya, Oke. terus ke Mesir, ke Madinah, Oh, Mekah, I see. Bener 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 bener. Wah, masya Allah banget sih. Dubai. Bener bener. Kalau ke Turki kemana tuh Kak? Ke Kapadokia ya? Iya, ke Kapadokia sama ke ini Kak, Kemana? eh apa? Aku lupa Istanbul ya Kak itu. Oh, Ya Istanbul. Istanbul. Ibu kotanya berarti ya? Iya. Oh, I see. Bener bener. Nah, aku jadi penasaran nih. Eh, ibu kotanya Arab apa tuh Kak? Aduh, lupa lagi Kak aku. Iya bukan sih? Ibu kotanya Arab. Ayo, teman-teman ada yang Ibu tahu gak ibu kotanya kotanya Arab? Apa ya ibu kotanya Arab? Kok aku jadi penasaran juga. Riyadh, Riyadh. Oh, Riyadh Kak, Riyadh Kak. Iya, Riyadh. Oh iya bener, kalau ibu kotanya ini nih Kak, ibu kotanya em tadi Kak, Kakak bilang kemana aja sih? Tadi Kak, ini Apa? ibu kotanya Turki tadi apa tuh Kak? Istanbul. Istanbul. Oh salah, Kak Ema. Apa? Ya, Apa guys? Bukan, bukan, bukan Istanbul. Ankara Kak. Ankara. Iya. Bener Ankara. Tapi kota terbesarnya Kak, kota terbesarnya tuh Istanbul. Oh kota terbesar tuh Istanbul. Aku kira tuh Istanbul juga jadi ibu kotanya ya ternyata. Ternyata Ankara. Wah, sering salah tuh banyak banget orang-orang yang sering salah juga tuh. Oke, berarti ntar ya semoga dimurahin juga ya Kak Emma buat traveling ke Turki. Amin. Nah, Kak Emma, aku mau nanya lagi nih, kalau menurut Kak Emma, ada gak sih Kak Emma yang harus suatu hal gitu yang harus Kak Emma pelajari soal diri Kak Emma sendiri dan perjalanan Kak Emma buat nyari passion selama kuliah tuh bagaimana sih Kak proses apa namanya perjuangannya? Aku belajar yang pelajari dari diriku sendiri ya Kak. Itu Mhm. aku ternyata itu harus sabar dan tekun. Kalau sedang belajar sesuatu yang asing kayak sesuatu yang baru, aku harus sabar dan tekun karena sesuatu itu menarik buat buat dicari tahu. Jadi aku juga sadar kalau aku tuh punya kemampuan buat menjelaskan hal-hal sulit ke orang lain. Dan itu tuh menurutku cocok banget dengan dunia pendidikan yang sedang aku lakukan, Kak. Oh, oke. Benar ya, teman-teman berarti, itu tadi salah satu proses perjuangan juga dari Kak Emma gitu ya teman-teman buat, nyari passion juga selama di perkuliahan. Dan ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Emma dari teman-teman juga, mau nanya ke Kak Emma. Kalau misalnya nih Kak Emma bisa kasih saran gitu ke Kak Emma, buat ke adik tingkat Kak Emma gitu yang masih bingung terkait passion-nya, Kak Emma bakal bilang apa nih ke adik tingkat Kak Emma? Mmm,
Bentar ya, teman-teman mungkin kayaknya Kak Emanya lagi ada ini nih, lagi ada kendala. Halo Kak Ema, wah rumahnya luas juga ya Kak Ema. Bentar ya, Kak. Iya ya, aman-aman Kak Ema. Take your time Kak Ema. Oh iya, buat teman-teman juga nih, mungkin buat teman-teman yang lagi ngerasa salah passion teman-teman. Kalau kata Baskara, cari, aduh kemana nih? Cari suara lo, sama kayak cari passion juga menurutku. Bener ya teman-teman, cari suara lo kata Baskara. Anyway, ngomongin Baskara dan ngomongin cari suara lo, mungkin sambil menunggu aku bakal nyanyi. Ya jadi deh, aku malu. Biasanya suara bagus aku tuh keluarnya malam kalau misal lagi konser. Kalau pagi-pagi gini, leles. Leles, lales, tales. Kemana ya Kak Emma ya? Ini rumahnya dari Sulawesi ke Sumatera apa gimana nih? Oke, iya nih halo Kak Emma. Iya, Kak, sebentar ya. Oke, gak apa-apa Kak Emma. Nah, buat teman-teman semua juga mungkin yang lagi ada ini, ya lagi ada kendala-kendala nih selama proses perkuliahannya juga, atau mencari passion, apa kata Baskara, cari passion lo, dan kalau misalnya tidak menemukan si passionnya, boleh nih apa sih kendala-kendala yang biasanya teman-teman rasain gitu ya, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal sharing session bareng nih teman-teman, selama bareng sama teman-teman dari grup Mad Friends teman-teman. Ah, iya lagi bener teman-teman, semester awal kayak boring banget karena bukan passion. Jujur ya teman-teman, kalau apa namanya, based on my experience gitu ya teman-teman, aku juga awal-awal tuh bukan dari passion aku teman-teman, jadi emang bener-bener kayak survival gitu, mode-mode semester awal teman-teman. Cuman kalau misalnya enjoy dan nikmatin aja teman-teman, ada masa-masa studi selama perkuliahan yang pasti nanti bakal teman-teman kangenin teman-teman. Jadi aku pikir selama teman-teman masih stay strong aja, sama teman-teman masih kuat-kuat aja, bisa lah teman-teman. Benar, semester akhir itu baru merasa mikir gitu. Kenapa kayak nggak dari dulu aja ngerasa nyaman ya teman-teman. Cuman menurut aku harus ada proses itu dulu dari semester awal. Biar nggak mungkin kan kalau misalnya semester awalnya itu udah langsung mulai nyaman, nanti itu namanya juga udah passion kan berarti dari awal teman-teman. Jadi emang harus dinikmatin dulu teman-teman, rasa rasa survivalnya biar nanti lama kelamaan itu bisa jadi nyaman gitu teman-teman. Emang kita harus perlu adaptif ya teman-teman di suatu tempat. Oke, Kak Emma udah bergabung lagi nih kembali ke kita kita semua Kak Emma. Nah, tadi ada pertanyaan terakhir nih Kak Emma. Kalau misalnya Kak Emma bisa kasih saran nih buat ke adik kelas Kak Emma yang masih bingung terkait passionnya, kira-kira Kak Emma bakal bilang apa sih ke adik kelas tersebut? Untuk adik-adik kelas yang masih bingung nentuin passion, mungkin jangan buru-buru buat Mhm, nentuin passion dulu ya. mhm, Nikmati dulu prosesnya, nikmati dulu proses perkuliahannya, mhm, terus bener-bener. cobalah ikut kegiatan yang di luar perkuliahan, terus kenali diri sendiri terlebih dahulu. Benar 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 Kadang benar. itu passion itu dari nggak datang dari dalam kelas atau dari teori ya, Kak, tapi dari pengalaman di luar kelas dan pertemuan dengan orang-orang baru di kampus. Oke. Oke, nah seperti itu ya teman-teman, buat kalian nih para adik-adik tingkat atau adik-adik kelas juga yang lagi berusaha untuk mencari passionnya atau lagi ngerasa salah kampus, salah prodi dan lain-lain teman-teman, boleh dicoba juga dari quick tips dari Kak Emma buat teman-teman semuanya. Oke, Kak Emma, nggak kerasa nih kita udah hampir setengah jam juga nih Kak Emma ngobrol-ngobrol ya, udah 34 menit nih. Eh, dan kita udah ada di penghujung session nih Kak Emma. Tapi sebelum aku tutup nih Kak Emma, di penghujung session ini,
Benar, Kak Emma. Ada dari Kak Alia. Setuju Kak, banyakin bergaul supaya banyakin relasi dan tahu potensi kita apa. Benar ya teman-teman, jangan lupa untuk memperbanyak relasi karena selama masa di perkuliahan, selain skill akademik juga ada skill bersosial gitu ya teman-teman yang diuji. Benar kata Kak Alia, 100 buat Kak Alia. Nah, kita balik lagi nih ke Kak Emma. Kak Emma, tahu gak sih Kak Emma kira-kira kan sekarang ini udah gabung ya Kak Emma bersama live sharing sessionnya bareng Grup Prime Friends, Grup Mat Friends. Nah, kalau Kak Emma sendiri kira-kira udah pernah dengar belum sih Kak Emma apa itu Grup Mat? Kalau aku taunya itu Kak, web penjualan buku. Oke. Ah, benar-benar sekali Kak Emma. Ada lagi yang Kak Emma tahu? Ah, yaudah nanti aja research Kak Bentar ya Emma. Kak. Nanti aja research Kak Emma. Aku mau jelasin sedikit lah aja Kak Emma ntar, terkait GrowMart Friends, GrowMart ya Kak Emma. Nah, jadi sekarang ini kita lagi ada di sessionnya Grow Prime Student bersama para GrowMart Friends Kak Emma. Jadi Grow Prime Student sendiri itu adalah salah satu membership dari programnya GrowMart Kak Emma. Di mana di Grow Prime Student ini kita terdiri dari beberapa mahasiswa-mahasiswa dari semua kalangan gitu Kak Emma yang berkumpul dan di sini kita juga sering banget sharing session Kak Emma, terus kayak misalnya baca buku bareng dan activity-activity bareng Kak Emma. Dan salah satu manfaat juga Kak Emma, benefit yang bisa didapatkan ketika kita join di Grup Prime Student itu misalnya kita bisa dapetin gratis ongkir Kak Emma kalau misalnya kita beli elektronik, kita beli buku nih. Kan kalau misalnya teman-teman juga suka khawatir ya kalau misalnya beli bukunya cuma satu atau dua gitu di e-commerce gitu ya, itu suka ada ongkirnya gitu yang lebih mahal bahkan dari si harga bukunya. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya teman-teman tuh beli bukunya itu di Growmart karena teman-teman yang gabung di membership di Grow Prime Student, teman-teman bisa dapetin gratis ongkir walaupun cuma beli satu buku doang teman-teman dan itu udah lumayan banget ya. Dan teman-teman juga jangan khawatir terkait harganya, harga bukunya teman-teman karena di kita dijamin semua buku di kita tuh udah diskon 30% teman-teman dari harga pasaran. Jadi teman-teman boleh langsung aja cek ke tokonya itu ada di website kita buat dapetin dan bisa ngelihat gitu ya teman-teman yang buku teman-teman mau kayak misal buku keluaran Terelie yang baru dan buku-buku lain semuanya itu lengkap teman-teman di Grokmart. Nah, kalau misalnya Kak Emma sendiri nih aku pengen nanya kalau Kak Emma sendiri itu sekarang ngekos kah Kak Emma atau pulang pergi Kak Emma? Pergi Kak. Oh, pulang pergi. Oke, berarti ke rumah ya. Nah, Kak Emma, biasanya nih Kak Emma kalau misalnya ke teman-teman Kak Emma nih yang ngekos atau teman-teman aku juga yang ngekos Kak Emma, itu tuh perlu banget yang namanya barang-barang elektronik Kak Emma. Kayak misalnya Cosmos, terus dispenser dan lain-lain yang ditujukan buat lebih menghemat gitu selama masa di perantauan gitu Kak Emma. Nah, jangan khawatir juga ya buat teman-teman Kak Emma juga mungkin yang selama masa perantauan juga dan teman-teman juga di sini yang masa perantauan dan ngekos karena teman-teman bisa dapetin harga elektronik juga yang paling affordable gitu ya di kantong pelajar itu cuma ada di toko Growmart teman-teman. Jadi boleh langsung aja ke websitenya Growmart dan langsung aja gabung di membership Grow Prime Student dan itu gratis ya teman-teman gak dipungut biaya sama sekali dan nikmatin semua benefit yang ada di dalamnya teman-teman. Seperti itu. Oke, Kak Emma, kita udah di penghujung session nih, gak kerasa banget ya Kak Emma. Thank you banget atas waktu dan kesempatannya Kak Emma. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Kak Emma. Ya, siap-siap. Terima kasih juga ya Kak, udah Oke, diundang. terima kasih juga Kak Emma. Nah, sebelum kita tutup juga nih Kak Emma, aku mau kita dokumentasi dulu boleh Kak Emma? Iya, boleh. Boleh, oke. Boleh Kak Emma? Oke, kalau Kak Emma-nya di tengah boleh gak Kak Emma? Apa aku juga harus kayak gini nih? Nah, oke. Oke. Oke, boleh ya dibantu sama tim dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, aman. Oke, lagi Kak Emma. Satu, dua, tiga.
Oke, gaya ini kayak gaya Grow Prime. Tangannya harus gini. Oke, thank you banget Kak Emma atas waktu dan kesempatannya. Kak Emma, boleh ya pastikan udah gabung di lobbynya Grow Prime Student buat dapetin setiap kita mau live Kak Emma. Dan jangan lupa buat follow-follow akun sosmed kita juga buat bisa dapetin reminder setiap kita mau live bareng biar kita bisa sharing session bareng juga Kak Emma. Oke Oke. Kak, siap. Oke, thank you Kak Emma atas waktu dan kesempatannya. Kita izin pamit. Bye-bye.